Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kepada ummahat semua, alhamdulillah kita akan mulai pertemuan perdana untuk mudarasah matan al-Ajurrumiyah. Jadi kalau di layar bisa dilihat itu adalah matan al-Ajurrumiyah yang insya Allah untuk sesi kali ini kita akan membahasnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darain amin. Al-kalamu huwa al-lafzu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam ialah lafaz yang tersusun yang memberikan faidah sempurna dengan bahasa Arab. Pertama kita akan bahas al-kalam ya. Jadi kita mempunyai istilah al-kalam. Al-kalam ini kita bagi dua ya, istilah kalam ini. Inda al-lughawiyyin. Apa inda al-lughawiyyin? Menurut ulama lughah, menurut ulama bahasa secara umum ya, secara umum. Menurut ulama bahasa secara umum, kalam ialah kullu ma afada. Segala sesuatu yang memberikan faidah, yang memberikan pemahaman. Jadi segala sesuatu tidak mesti diucapkan ya. Tidak mesti diucapkan. Maka kita bilang nahwu seperti al-isyarah. Ini bahasa isyarat atau isyarat apapun, kalau kita dapat memahaminya itu kalam menurut ulama bahasa secara umum. Atau al-kitabah, tulisan ya. Kalau kita menulis misalkan pergilah atau bacalah, apakah si pembaca dapat memahaminya? Tentu. Memberikan faidah? Tentu. Memberikan pemahaman? Sangat ya. Maka itu adalah kalam menurut ulama bahasa secara umum ya. Menurut ulama bahasa secara umum, al-kalam itu apa? Kullu ma afada. Segala sesuatu yang memberikan faidah. Tidak mesti diucapkan. Apalagi diucapkan yang memberikan faidah tentu saja itu kalam. Tidak diucapkan saja, yang penting memberikan pemahaman, maka itu al-kalam. Misal contoh yang lain, di lampu merah itu ada lampu yang nyala itu warna merah. Isyarat untuk apa? Untuk berhenti, dipahami. Maka isyarat lampu merah itu adalah kalam menurut ulama bahasa secara umum. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-kalam inda an-nuhat ya. Kalam menurut ulama nahwu, berarti kalam menurut ulama nahwu secara khusus. Kalau ulama nahwu menuliskan atau sekedar membicarakan al-kalam, maka inilah yang ulama nahwu maksud. Maka apakah kalam menurut ulama nahwu? Maka seperti apa yang Ibnu Ajurrum tuliskan dalam matannya. Al-kalam huwa al-lafzu. Jadi al-kalam inda nuhat la budda an
tajtami'a fihi arba'atu syurutin. Jadi kalau menurut ulama nahwu harus labudda harus antajtami'a terkumpul fihi dalam kalam itu arba'atu syurutin 4 syarat. Jadi kalau menurut ulama nahwu berbeda menurut ulama bahasa ya. Maka kalau menurut ulama nahwu harus terkumpulnya 4 syarat. Syarat yang pertama al-kalamu huwa lafzu, berarti syarat yang pertama an yakuna kalam itu harus lafzon. Jadi kalam itu syaratnya itu yang pertama harus lafzon. Apa secara ringkasnya lafzon? Harus diucapkan yang dimana ucapan tersebut meliputi alif sampai ya. Bahasa Arabnya sautun, ya, suara. Mustamilun, yang meliputi ala ba'di al-hurufi al-hijaiyati. Suara yang meliputi atas beberapa huruf hijaiyah, yang meliputi beberapa huruf hijaiyah. Allati, yang huruf ja itu tabtadi'u, yang dimulai bil alifi wa tantahi bil ya'i. Jadi inilah lafaz. Lafaz itu adalah suara yang mencakup kepada beberapa huruf hijaiyah yang dimulai dengan alif dan diakhiri dengan ya, itu lafaz. Maka syarat yang pertama itu mesti diucapkan ya, kalam itu mesti diucapkan. Maka dari sini kita tahu al-isyarah. Al-isyarah ini apakah kalam? Al-isyarah apakah kalam menurut ulama nahwu? Kita bilang tidak. Kenapa? Karena al-isyarah tidak dilafazkan. Tidak dilafazkan. Walaupun isyarah itu kalam menurut ulama bahasa secara umum. Al-kitabah, tulisan, apakah kalam menurut ulama nahwu? Kita bilang bukan. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat yang pertama, apa? Harus diucapkan ya. Syarat yang kedua, kalam menurut ulama nahwu. Al-kalamu huwal lafzu al-murakkabu. Berarti syarat kalam yang kedua itu an yakuna murakkaban. Jadi kalam itu harus tersusun. Nah, tersusun maksudnya apa? An yata'allafa. Harus tersusun an yata'allafa min kalimataini, harus tersusun minimal dari 2 kata, kalimatain dalam bahasa Indonesia kata ya, dari 2 kata fa'aksar atau lebih ya maksudnya. Jadi syarat yang kedua, kalam menurut ulama nahwu harus murakkab. Maksudnya apa harus murakkab? An yata'allafa, harus tersusun min kalimataini fa'aksar, dari 2 kata atau lebih ya.
maka lebih. Maka dari sini kita tahu, misal kata kitabun, afwan jangan dulu situ. Misal ada al-isyarah, isyarat. Apakah kalam menurut ulama nahwu? Kita bilang bukan. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat yang pertama. Apakah itu? Harus lafal, ya. Kita bilang dia itu bukan. Taib. Berarti harus diucapkan. Taib. Kita ucapkan kitabun. Kita bilang kitabun. Kita ucapkan ya. Kita ucapkan kitabun. Apakah dia kalam menurut ulama lughah? Apakah menurut ulama nahwu? Kita bilang kalau kalam menurut ulama nahwu dilafazkan tidak kitabun, kita lafazkan, oh berarti syarat pertama terpenuhi. Yang kedua, an yakuna murakkaban, harus tersusun minimal dari 2 kata. Kitabun berapa kata? 1 kata. Maka dari sini kita bilang walaupun kitabun itu dilafazkan tetapi itu tidak murakkab dan dia berarti bukan kalam, seperti itu. Syarat keduanya tidak terpenuhi. Kemudian syarat ketiga, al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu. Nah, kalau al-mufid, ana hapus ya yang atas ya. Jadi syarat ketiga, kalam menurut ulama nahwu ialah an yakuna mufidan. Di bawah saja. Yang ketiga, an yakuna mufidan, harus berfaedah, memberikan pemahaman. Contohnya, jadi kalau yang sudah belajar dan tahu apa itu jumlah ismiyah fi'liyah, maksud dari mufid itu jumlahnya itu udah jumlah mufidah, maksudnya jumlah yang sempurna. Ketika mubtada atau jumlah ismiyah, ketika mubtada sudah mendapatkan khobarnya, kalau jumlah fi'liyah ketika fi'il sudah mendapatkan fa'il dan kadang-kadang membutuhkan khobar, maka telah mendapatkan khobarnya, maka itu mufid ya. Berarti kalau mubtadanya saja, kalau fi'ilnya saja, berarti belum mufid. Ala kulli hal, kita kembali an yakuna mufidan, harus memberikan pemahaman, harus sempurna ya. Sekali lagi, harus memberikan pemahaman, dengan kata lain harus sempurna. Maksud sempurna itu ya setelah selesai dari ucapannya. Misal, kita bilang dulu an yakuna mufidan apa? Para ulama menjelaskan makna mufid ialah an yahsuna, yahsuna. Baik. An yahsuna sukutu al-mutakallim alaihi bihaitsu la yabqa as-sami'u muntaziran li syai'in akharin. Nah, para ulama menjelaskan makna mufid itu apa? An yahsuna sukutul mutakallimi alaih bihaitsu la yabqa as-sami'u muntaziran li syai'in akharin. An yahsuna sukutul mutakallim alaih, harus baik atau tepat
Sukutul mutakallim, diamnya orang berbicara alaih padanya, pada ucapannya ya. Jadi diamnya orang yang berbicara itu harus baik atau harus tepat ya. Bihaitsu di mana la yabqas sami'u, orang yang mendengar itu tidak menunggu-nunggu ya. La yabqas sami'u muntaziran. Orang yang mendengar itu tidak menunggu-nunggu li syai'in akhar, untuk sesuatu yang lain. Maksudnya seperti apa? Kita ambil contoh. Idza darasta, idza darasta an-nahwa, jika kamu mempelajari nahwu. Jika kamu mempelajari nahwu. Yang pertama, kita bilang kalam bukan menurut ulama nuhat. Syarat yang pertama, apakah dia diucapkan? Idza darastan nahwa, kita ucapkan. Berarti syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua, an yakuna murakkaban. Harus tersusun minimal dari 2 kata. Idza darasta ini udah banyak sekali katanya. Ada idza, ada darosa, dan ta, dan nahwa. Ini udah ada 4 kata ya. Banyak katanya. Berarti ini juga sudah murakkab. Syarat yang ketiga, apakah ini memberikan pemahaman? Apakah kalimat ini sudah sempurna? Kita bilang belum ya. Apa yang kita pahami jika kamu mempelajari nahwu? Nah, kita belum tahu. Ya apa kalau yang terjadi kalau kita mempelajari nahwu? Maka di sini belum jelas. Dan ini belum mufid. Di mana orang yang berbicara itu diam di tengah-tengah atau belum sempurna ucapan tersebut. Maka sukutul mutakalim di sini tidak baik, tidak tepat. Maka ini ghair mufid. Tidak memberikan pemahaman. Berbeda halnya ketika kita bilang idza darastan nahwa fa anta muflihun misalkan. Jika kamu mempelajari nahwu, maka kamu orang yang beruntung. Nah, dari sini kita sudah tahu. Ketika kita mempelajari nahwu, atau ketika kamu mempelajari nahwu, kamu adalah orang yang beruntung. Maka ini memberikan pemahaman. Ketika mutakalim atau orang yang berbicara diam di muflihun, maka ini tempatnya itu tepat untuk diam dan telah sempurna memberikan pemahaman orang yang mendengar. Kalau kita berhenti di an-nahwa saja, maka ini belum sempurna dan belum mufid. Maka idza darastan nahwa fa anta muflihun, apakah dia lafaz? Apakah dia murakkab? Murakkab. Yang ketiga, apakah dia mufid? Mufid juga. Seperti itu. Itu syarat ketiga kalam menurut ulama nahwu. Kemudian syarat yang keempat, kalam menurut ulama nahwu. Syarat keempat ialah al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu, itu sudah 3, bil wad'i. Bil wad'i. Wad'a itu meletakkan ya. Meletakkan atau menyimpan. Maksudnya seperti apa? Seperti ini, bil wad'i al-arabi, dengan peletakan orang Arab. Maksudnya apa? Ya dengan bahasa Arab, di mana orang Arab menyimpan kata
untuk benda atau alat duduk, maka disebutlah kursiyun. Nah, itu adalah kursiyun adalah kata yang orang Arab simpan untuk benda atau alat duduk. Jadi bil wad'i itu adalah bil wad'i al-arabi, harus dengan peletakan bahasa Arab atau peletakan orang Arab atau berbahasa Arab. Maka dalam ta'rif atau definisi para ulama menjelaskan bil wad'i al-arabi antakuna al-alfadhu al-musta'malatu allati wada'atha al-arabu. Lafaz al-musta'malah yang digunakan harus allati wada'atha al-arab, harus yang orang Arab ucapkan atau letakkan menjadi bahasa atau lafaz tertentu. Ala kulli hal lafaz yang diucapkan atau yang digunakan itu harus berbahasa Arab, ya. Jadi syaratnya itu yang terakhir harus berbahasa Arab. Maka dari sini kita mengetahui bagaimanapun lafaz yang kita ucapkan dan murakkab dan memberikan faidah tetapi bukan bahasa Arab, maka itu bukan kalam menurut ulama nahwu. Jadi harus terkumpul 4 syarat. Harus lafaz yaitu diucapkan, harus murakkab yaitu tersusun minimal dari 2 kata, yang ketiga harus sempurna kalimatnya. Harus sempurna kalimatnya dan tentu saja harus memberikan pemahaman. Dan yang terakhir syarat keempat ialah harus berbahasa Arab. Seperti itu ya. Baik. Silahkan di screenshot ya kalau dibutuhkan. Kita akan membahas sekarang wa aqsamuhu ya. Pembagian kalam. Sekarang kalam itu dibagi menjadi berapa? Para ulama telah menjelaskan pembagian al-kalam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa aqsamuhu thalathatun, dan pembagian kalam itu thalathatun menjadi 3. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'nan. Pembagian kalam menjadi 3 yaitu isim, fi'il, huruf yang datang dengan suatu makna. Kita akan bahas satu persatu. Pembagian pertama kalam ialah al-ismu. Isim ya. Yang kita kenal dengan kata benda. Kata benda. Maka al-ismu lughatan. Kita bahas dulu secara bahasa. Isim secara bahasa ialah madalla ala musamma ya. Apa-apa yang menunjukkan kepada sesuatu yang dinamai. Nah, itu adalah isim. Misal, orang Arab menamakan alat untuk menulis qalamun. Maka qalamun itu adalah al-ismu. Orang Arab menamakan benda, alat untuk misal alat untuk menyimpan buku-buku dan dapat digendong, misal itu adalah al-haqibah, yaitu tas. Maka al-haqibah adalah al-ismu. Orang Arab menamakan tempat untuk beribadah disebut
masjidun misalkan. Maka masjidun adalah isim. Jadi segala sesuatu yang dinamakan atau dinamai itu adalah al-ismu secara bahasa. Kemudian istilahan. Secara istilah ulama nahwu apa ya? Al-ismu. Al-ismu menurut ulama nahwu ialah kita bilang kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha. Fi nafsiha walam taktarin. Walam taktarin bizamanin ya. Isim menurut istilah ialah kalimatun kata dalat ala ma'nan yang menunjukkan kepada suatu makna fi nafsiha pada dirinya sendiri. Kita akan bahas ini di akhir ya. Fi nafsiha pada dirinya sendiri walam taktarin bi zaman dan tidak berkaitan dengan durasi waktu tertentu. Jadi kata yang tidak berkaitan dengan waktu atau kata benda itu adalah isim ya. Maka contohnya apa? Kitabun ya, qalamun, masjidun. Ini adalah semuanya kata benda yang tidak berkaitan dengan durasi waktu tertentu. Kemudian pembagian kalam yang kedua ya. Pembagian kalam yang kedua ialah al-fi'lu. Al-fi'lu. Al-fi'lu yang kita ketahui sekarang ialah kata kerja ya. Fi'il adalah kata kerja. Maka al-fi'lu lughatan. Secara bahasa apa? Fi'il secara bahasa al-hadatsu. Al-hadatsu yaitu kejadian. Itu adalah fi'il. Fi'il lughatan al-hadatsu, kejadian. Gampang ya. Kejadian bekerja, mengajar, membaca, itu adalah kejadian semua. Kemudian secara istilahan ya. Maka al-fi'lu secara istilah apa? Fi'il secara istilah, ana lupa ya. Baik. Afwan, sebelum masuk ke fi'il. Al-ismu dibagi menjadi 3. Yang pertama al-mudmar, yang kedua al-mubham, yang ketiga al-mudhar. Al-mudmar atau yang sering kita dengar ad-dhamir ya. Ad-dhamir. Kalau mubham yaitu mubham, kalau mudhar kita sering dengar al-zahir. Isim zahir juga. Jadi nama-nama dari pembagian isim. Jadi isim dibagi menjadi 3. Yang pertama itu al-mudmar. Al-mudmar itu dhamir. Contohnya apa? Huwa, huma, hum sampai akhir. Jadi huwa, huma, hum sampai akhir itu adalah isim. Kemudian yang mubham ini dibagi 2. Ada ismul isyarah, isim isyarah. Contohnya apa? Hadza, hadhihi ya. Hadza, hadhihi ini isim isyarah. Maka dia isim dan masuk ke al-mubham. Mudmar atau dhamir itu tersembunyi artinya ya. Mudmar yang tersembunyi, al-mubham yang samar secara arti. Ismul isyarah, mubham itu, dan al-ismu
al-mausul ya. Isim mausul itu apa? Isim mausul itu alladzi ya, atau allati dan akhwat-akhwatnya. Jadi isim dibagi 3, mudmar yaitu dhamir, mubham yaitu isim isyarah dan isim mausul, dan yang terakhir isim zahir. Isim zahir itu adalah yang bukan dhamir dan bukan mubham. Maka contohnya baitun ya. Baitun. Kemudian contohnya kitabun. Kitabun apakah dhamir? Bukan. Kitabun apakah isim isyarah atau isim mausul? Bukan. Maka baitun dan kitabun ini adalah masuk ke kategori isim zahir. Itu adalah penjelasan tentang isim secara bahasa, secara istilah, dan pembagiannya menjadi 3. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembagian kedua dari isim, pembagian kedua dari al-kalam, yaitu al-fi'lu. Al-fi'lu yang kedua ya. Al-fi'lu. Sebagaimana kita ketahui yang barusan, al-fi'lu lughatan. Secara bahasa ialah al-hadatsu, kejadian ya. Kemudian istilahan, secara istilah, apa itu fi'il? Fi'il ialah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bi ahadi al-azminah al-thalathah. Fi'il secara istilah ialah kalimatun, kata, dalat ala ma'nan, yang menunjukkan kepada suatu makna, fi nafsiha, pada dirinya sendiri. Ini akan kita bahas di penjelasan huruf nanti ya. Waqtaranat, dan berkaitan, dan kata itu berkaitan bi ahadil azminah as-salasah, dengan salah satu al-azminah, waktu-waktu as-salasah yang 3. Jadi perbedaan antara fi'il dan isim itu tidak berkaitan dengan waktu, kalau fi'il berkaitan dengan waktu. Maka yang kita maksud dengan al-azminah as-salasah, waktu-waktu yang 3 itu apa? Waktu-waktu yang 3 itu ialah waktu yang telah terjadi lampau disebut al-madhi, waktu al-madhi, yang sekarang sedang terjadi al-hal, dan yang akan datang mustaqbal ya. Jadi sekarang yang telah terjadi sekarang dan yang akan datang, kejadiannya, pembagiannya seperti itu ya. Maka al-fi'lu juga seperti halnya isim, dibagi menjadi 3 berdasarkan pembagian waktu. Maka fi'il pun dibagi menjadi 3 berdasarkan pembagian waktu. Yang pertama al-madhi, yang kedua al-mudhari', yang ketiga al-amru ya. Jadi yang pertama fi'il madhi. Fi'il madhi ialah fi'ilnya itu terjadi di waktu lampau ya. Maksud lampau itu ketika saya berbicara, kejadiannya itu atau fi'il tersebut telah terjadi. Kalau mudhari' hukum asalnya sekarang ya. Sedang terjadi itu mudhari'. Kalau amr itu tuh perintah, kata perintah ya, fi'il ya perintah. Misalkan ketika ana berbicara, sedang berbicara, izhab misalkan. Ketika anak idhab itu pergilah.
Ketika ana bicara pergilah, apakah pekerjaan pergi itu telah dilaksanakan atau sedang dilaksanakan? Dua-duanya bukan. Justru setelah ana bicara, fiil atau perintah tersebut akan dikerjakan, maka itu adalah mustakbal. Jadi yang pertama hukum madhi itu al-madhi, yaitu telah lampau, waktu lampau. Al-mudhari sebetulnya untuk al-hal, dan al-amr itu pasti untuk mustakbal. Kita bahas apa itu al-madhi. Al-madhi ialah ma dalla ala hadatsin waqa'a wan qata'a awis tamarra. Fi'il madhi ialah ma dalla ala hadatsin, yang menunjukkan kepada suatu kejadian. Waqa'a, di mana kejadian itu telah terjadi. Wan qata'a, dan terputus ke waktu sekarang. Jadi terjadinya itu dulu saja, tidak sampai sekarang. Awis tamarra, atau kejadian tersebut dulu terjadi dan sampai sekarang pun terjadi, bahkan terus menerus ya. Maka contoh misal ana bilang shallaitu. Shallaitu ini adalah fi'il madhi. Shallaitu, saya telah sholat. Apakah sekarang saya sedang sholat? Tentu tidak. Ini adalah maksud dari yang menunjukkan kepada suatu pekerjaan, yaitu sholat terjadi. Iya terjadi. Wan qata'a, terputus. Kemarin atau tadi saya telah sholat, sekarang tidak. Atau awis tamarra, atau berkelanjutan ya, terus menerus fiilnya itu terjadi. Contohnya kanallahu ghafuron. Allah itu maha ghafur. Dulu, sekarang, dan yang akan datang. Bahkan istamarra, pasti ya, istamarra, berkelanjutan terus menerus, tidak akan pernah terputus. Itu adalah maksud waqa'a wastamarra, terjadi dan terus menerus ya, berkelanjutan. Kemudian al-mudhari'. Apa itu al-mudhari'? Ma dalla ala hadatsin yaqa'u fi zamani at-takallum au ba'dahu. Mudhari ialah madalla ala hadatsin, yang menunjukkan kepada suatu kejadian, yaqa'u, sedang terjadi, fi zamani takallum, dalam waktu pembicaraan. Jadi ketika saya berbicara, fi'il atau kejadian tersebut sedang terjadi. Au ba'dahu, atau sesudah pembicaraan. Contoh, yusolli Ahmadu, Ahmad sedang sholat. Ketika saya berbicara, Ahmad juga sedang sholat. Itu yaqa'u ala hadatsin, ya madala ala hadatsin yaqa'u, ya, sedang terjadi. Atau justru Ahmad sayusolli, Ahmad akan sholat. Apakah sudah terjadi atau sedang terjadi? Tidak, tetapi akan terjadi atau akan sholat. Kemudian al-amru. Al-amru ialah ma yutlabu husuluhu ba'da zamani at-takallumi. Amr itu ma yutlabu, apa-apa yang yutlabu, dituntut atau dicari, husuluhu, tercapainya pekerjaan tersebut, ba'da zamani takallum, setelah waktu bicara. Contohnya misal tadi
Iqra misal. Bacalah. Ketika saya berbicara bacalah, apakah fi'il tersebut sedang atau akan terjadi atau telah terjadi? Kita bilang tidak ya. Iqra atau qiraah bacaan itu akan terjadi setelah saya berbicara. Maka qiraah itu yutlabu. Husulul qiraah. Dimintai atau ya dituntut tercapainya qiraah bacaan setelah waktu bicara. Itulah pembahasan kedua dari pembagian kedua dari kalam itu al-fi'lu. Secara bahasa, istilah dan pembagiannya menjadi 3. Taib, sekarang adalah pembahasan terakhir, ialah wa harfun jaa lima'nan. Ini adalah pembahasan terakhir pembagian kalam menjadi 3, yaitu al-harfu. Al-harfu yang ketiga ya. Al-harfu. Al-harfu itu apa? Al-harfu lughatan. Kita bilang secara bahasa. Secara bahasa ialah at-tarafu. Tarafu ya. At-tarafu ialah ujung atau tepian. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Itu maksudnya kepada hanya tepian. Hanya tepian ya. Harfu itu tepian. Menurut menurut istilah ulama nahwu ialah kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Ini perbedaan, kalau tadi fi nafsiha, sekarang fi ghairiha. Kata yang menunjukkan kepada suatu makna pada yang lainnya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Huruf itu adalah kata penjelas. Sekali lagi, huruf itu adalah kata penjelas. Maka tentu harus ada yang dijelaskan. Ya. Maka huruf itu menjelaskan kata yang dijelaskan. Contoh, misal, contohnya, jalastu fil masjidi. Saya duduk di masjid. Ketika saya bilang fi saja, ini banyak maknanya ya. Fi itu banyak maknanya. Banyak sekali, bukan di atau di dalam saja. Ada banyak maknanya. Ketika saya bilang fi saja, maka tidak nampak sama sekali maknanya. Tidak menjelaskan apapun. Ya apa yang mau dijelaskan, ini kan fi itu penjelas. Berbeda dengan fil masjidi, maka fi al masjidi ini, fil masjidi, menjelaskan jalastu. Maka inilah yang dimaksud, fi ini, huruf ini menunjukkan kepada suatu makna, maknanya itu ada di yang lainnya, yaitu kalau di sini jalastu dengan kata lain. Huruf itu tidak akan nampak atau muncul maknanya kecuali ketika bersambung atau disatukan dengan kata yang lain. Huruf itu tidak akan muncul maknanya kecuali ketika digabungkan dengan yang lain. Kan penjelas, maka harus ada yang dijelaskan. Gitu. Itu adalah makna al-harfu. Berbeda halnya dengan fi'il, jalasa. Kita tahu nggak makna jalasa? Tahu ya, duduk. Ini menjelaskan jalasa itu sendiri, berbeda dengan fi. Fi itu menjelaskan jalastu. Contoh yang lain, baitun. Baitun. Apakah kita tahu baitun itu apa? Tahu. Faham.
dan itu menjelaskan kata baitun sendiri, maka itu adalah isim. Maka itu yang dimaksud dengan fi nafsiha dalam ta'rif isim dan ta'rif fi'il. Adapun huruf fi ghairiha di mana fi di sini menunjukkan makna untuk jalastu. Kemudian huruf juga dibagi ya. Huruf juga dibagi. Al-harfu, huruf itu dibagi dua. Ada yang disebut al-ma'ani, ada yang disebut al-mabani ya. Huruf itu disebut dibagi menjadi al-ma'ani yang ada maknanya. Yang ada maknanya. Kalau mabani ini huruf-huruf pembangun ya. Huruf-huruf pembangun. Yaitu huruf hijaiyah. Al-hijaiyah. Huruf hijaiyah. Contoh. Zaidun. Zaidun ini terdiri dari zai, ya, dan dal. Itu adalah huruf mabani, huruf-huruf yang membangun kata Zaid. Kalau huruf ma'ani yang ada maknanya, yang datang dengan suatu makna, contohnya min. Salah satu maknanya ialah dari ya. Maka inilah yang dimaksud dari pembagian kalam ialah huruf ma'ani gitu ya. Maka di sini di dalam matan dijelaskan wa aqsamu thalathan ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan, dan huruf yang datang dengan suatu makna berarti untuk mengeluarkan huruf mabani. Dengan kata lain pembagian ketiga dari kalam ialah al-harfu al-ma'ani atau huruf-huruf yang ada maknanya yang akan mu'alif atau Ibnu Ajurum sebutkan di awal-awal matan dan di akhirnya. Baik. Sekian ya pembahasan kalam dan pembagian kalam menjadi 3. Alhamdulillah kita telah menyelesaikannya ya. Baik, kepada ummahat mungkin ada yang mau ditanyakan, ana kasih kesempatan ya. Baik, silahkan. Afwan Ustadz, ingin bertanya, untuk pembagian huruf yang al-ma'ani itu kan pengertiannya ada maknanya. Nah itu dia misalnya min. Nah ketika kita min itu kan hanya berarti dari. Nah itu maknanya yang seperti apa yang dimaksud gitu Ustadz? Baik. Ya banyak sebetulnya ya makna min itu ya. Banyak maknanya dan tidak akan nampak justru min itu dari kecuali ketika disambungkan dengan yang lain ya. Sirtu atau sirtu minal Basrah, saya berjalan dari Basrah, maka itu permulaan berjalan, maka makna itu al-ibtida, seperti itu. Jadi kalau huruf mabani justru mim, nun gitu ya, bukan min. Mungkin yang ana pahami dari soalnya seperti itu, ada lagi? Nah, Ustadz. Jadi maksudnya min itu sendiri yang arti katanya dari itu sebenarnya sudah ada maknanya gitu ya Ustadz maksudnya. Gimana? Maaf, sinyalnya putus-putus. Oh ya, afwan. Jadi kata min itu sebenarnya dia sudah ada maknanya gitu. Walaupun artinya hanya min itu kan artinya dari gitu Ustadz. Jadi pemahaman saya seperti itu. Jadi apa min itu sendiri itu sebenarnya sudah ada maknanya. Karena tadi pas pada saat penjelasan tentang fi, kayak tadi kan fi itu kan baru bisa banyak maknanya. Nah itu apakah fi juga bisa dikategorikan huruf yang al-ma'ani itu tadi. Jadi saya yang masih bingung kalimat yang bermaknanya itu Ustadz gitu. Karena dia hanya satu kata gitu. Iya. Jadi huruf-huruf ma'ani itu tuh sudah ada. Maksud sudah ada itu yang akan disebutkan oleh musonif.
kata atau huruf-huruf ma'ani yang akan disebutkan ya ada min, ila, an, ala, fi, ruba, wal ba, wal kaf, walam, dan huruf-huruf qasam ada ruba dan sebagainya. Itu adalah huruf-huruf ma'ani. Cuman segitu gitu ya. Cuman segitu. Jadi huruf ma'ani itu yang akan disebutkan oleh al-musannif atau pengarang. Dan ada maknanya, tidak nampak maknanya kecuali ketika bersambung atau dikumpulkan bergabung dengan yang lain. Mungkin kurang lebih segitu seperti itu. Barakallahu fi. Syukran Ustaz. Fik barakallah. Baik, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, jadi jangan lupa kepada ummahat ya, silahkan murojaah, ulangi lagi rekamannya, kemudian persiapkan ya murojaah, ini bahasan untuk 1 minggu, 1 pekan ya. Silahkan murojaah, talkhis, rangkum ya dengan tulisan bahasa dan pemahaman sendiri dalam buku yang khusus. Kemudian jangan lupa ada PR ya, kewajibannya untuk takdim dengan rekaman bisa ya, direkam terlebih dahulu atau voice note dan sebagainya bisa ya. Jangan lebih dari 10 menit ya. Jangan terlalu lama ya. Cukup 10 menit, maksimalkan 10 menit itu ya, maksimalkan. Taib, mungkin kita cukupkan sesi perdana ini. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi